Pernahkah kamu tinggal di kos yang pemiliknya terasa seperti ibu sendiri? Inilah kisah nyata tentang Burini, seorang ibu kos yang bukan hanya menyewakan kamar, tapi juga memberikan kasih sayang dan perhatian layaknya keluarga. Saat penghuni kosnya kesulitan, ia hadir tanpa diminta. Saat mereka jatuh, ia menolong tanpa pamrih. Namun siapa sangka, di balik senyumnya yang hangat, tersimpan luka masa lalu yang membuatnya memahami betul apa yang dibutuhkan para perantau muda. Kisah ini akan menyentuh hatimu. Kalau kamu pernah punya ibu kos sebaik Burini, tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Pagi itu suasana di gang kecil itu terasa hangat oleh sinar matahari yang menembus sela-sela pepohonan mangga. Di ujung gang, berdirilah sebuah rumah besar berwarna hijau toska dengan papan kecil bertuliskan, Kos Burini. Rumah itu sederhana, tapi selalu tampak bersih dan rapi. Dari dapur, aroma gorengan dan kopi hitam menyeruak, tanda pemilik rumah sudah bangun sejak subuh. Burini, wanita paruh baya yang dikenal ramah, sedang menata kursi di teras sambil menunggu penghuni kos barunya datang. Tak lama kemudian, sebuah motor bebek berhenti di depan pagar. Dari atas motor itu turun seorang pemuda bertubuh kurus dengan wajah lelah namun penuh harapan. Namanya Raka. Mahasiswa tahun pertama dari luar kota yang baru diterima di universitas negeri di kota itu. Ia menatap rumah kos itu dengan sedikit ragu, membawa 2 tas besar dan selembar kertas alamat. Ini dia tempatnya, gumamnya pelan sebelum mengetuk pagar besi yang agak berderit. Burini keluar dengan senyum lebar. Kamu pasti Raka, ya? Sudah ibu tunggu dari tadi. Nada suaranya lembut, seperti seorang ibu yang menyambut anaknya pulang. Raka mengangguk sopan dan sedikit tersenyum. Ia merasa canggung, tapi juga hangat. Tak seperti pemilik kos lain yang sering terlihat kaku, Burini berbicara dengan penuh perhatian. Ia menuntun Raka masuk, menunjukkan kamar kosong di lantai 2 yang menghadap ke jalan kecil. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur kayu, meja belajar, dan kipas angin tua di langit-langit. Tapi entah mengapa, suasananya terasa menenangkan. Di dinding tergantung lukisan pemandangan sawah, dan di meja ada vas kecil berisi bunga plastik. Ibu selalu ingin kamar anak kos terasa seperti rumah sendiri, kata Burini sambil tersenyum. Raka hanya bisa mengangguk dan mengucap terima kasih dengan suara pelan. Sore harinya, setelah membereskan barang-barangnya, Raka duduk di teras sambil menatap jalanan. Beberapa penghuni kos lain lewat sambil menyapa ramah. Mereka tampak akrab satu sama lain. Dari dapur, terdengar suara Burini menegur lembut salah satu anak kos yang lupa mematikan kompor. Suaranya penuh kasih, seperti ibu yang menegur anaknya sendiri. Raka tersenyum. Ia mulai merasa, mungkin tempat ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Malamnya, Burini mengetuk pintu kamar Raka. Sudah makan malam belum, nak? Tanyanya. Raka sedikit terkejut. Ia tak menyangka pemilik kos masih sempat memperhatikan hal kecil seperti itu. Belum, Bu. Tadi mau beli tapi hujan. Jawabnya jujur. Tanpa banyak bicara, Burini kembali beberapa menit kemudian dengan piring nasi goreng hangat dan segelas teh manis. Makan dulu. Jangan biarkan perut kosong. Nanti sakit. Raka menerima dengan mata sedikit berkaca. Ia teringat ibunya di kampung yang sering menyiapkan makanan serupa. Dalam hati ia berucap pelan, "Terima kasih, Allah, sudah kirimkan orang baik di tempat perantauan ini." Sejak malam itu, perasaan asing di hatinya perlahan menghilang. Ia mulai merasa nyaman, seperti menemukan rumah kedua di tengah hiruk-pikuk kota. Namun di balik keramahan itu, ada sesuatu yang belum Raka ketahui. Setiap malam, ketika semua anak kos sudah tertidur, Burini selalu duduk di ruang tamu menatap foto seorang pemuda muda di meja kecil. Matanya sayu, penuh rindu. Ia sering berbicara lirih, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak lagi ada. Dan malam itu pun, setelah memastikan semua lampu padam, Burini kembali menatap foto itu dengan senyum yang menyembunyikan luka lama. Raka tak tahu, bahwa sejak ia datang, Burini melihat sosok anaknya yang hilang di wajah pemuda itu. Dan mungkin, itu sebabnya ia begitu perhatian. Tapi bagi Raka, semua itu hanyalah kebaikan seorang ibu kos. Ia belum tahu, bahwa kehadirannya perlahan akan membuka kembali luka lama yang selama ini Burini sembunyikan dalam diam. Malam kian larut.
Hujan turun pelan membasahi atap seng. Dari kamarnya, Raka bisa mendengar samar suara Burini mengaji lembut, memohon kepada Allah agar setiap anak kosnya diberi keselamatan. Doa itu merambat di udara, membawa ketenangan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa seperti dipeluk oleh kasih seorang ibu. Hari-hari pertama Raka di kos Burini berjalan dengan tenang. Suasana rumah itu berbeda dengan tempat kos lain yang pernah ia lihat. Di sini, setiap pagi terdengar tawa kecil, suara sendok beradu di dapur, dan sapaan hangat antar penghuni. Burini selalu memastikan setiap anak kosnya sarapan sebelum beraktivitas. Perut kosong bikin pikiran macet, katanya sambil tertawa kecil. Semua tertawa, tapi di balik itu terasa kasih sayang yang tulus. Suatu sore, Raka pulang dari kampus dengan wajah lelah. Tugas kuliah menumpuk, dan pikirannya penuh tekanan. Saat membuka pintu pagar, ia mendengar suara lembut dari dapur. Burini sedang menyiapkan teh jahe. Kamu kelihatan capek. Nak, duduk dulu, minum ini. Ucapnya sambil menyodorkan gelas hangat itu. Raka terdiam. Ia tak pernah bilang apapun soal lelahnya. Tapi Burini seperti bisa membaca pikirannya. Sejak hari itu, Raka mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia merasa sedih atau bingung, Burini selalu muncul dengan kata-kata menenangkan. Saat ia kehilangan semangat, Burini muncul dengan senyum dan makanan hangat. Bahkan saat Raka sakit, tanpa diminta, Burini sudah datang membawa obat dan bubur ayam. Semua terasa seperti keajaiban kecil yang sulit dijelaskan. Pada suatu malam, Raka duduk di depan kamarnya sambil menatap langit. Ia mendengar langkah pelan di tangga. Burini datang membawa selimut. Anginnya kencang, nanti masuk angin, katanya sambil menutup bahu Raka. Pemuda itu tersenyum. Tapi hatinya mulai bertanya-tanya. Mengapa wanita ini begitu memperhatikannya? Ia bahkan lebih perhatian dari ibu kandungnya yang jauh di kampung. Di balik semua itu, Burini menyimpan rahasia yang tak pernah ia ungkap pada siapapun. Setiap kali menatap Raka, hatinya bergetar aneh. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kehilangan yang mendalam. Wajah Raka terlalu mirip dengan wajah anak laki-lakinya yang sudah tiada, Randi. Sejak Randi meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan, hidup Burini seakan kehilangan warna. Namun kini, dengan kehadiran Raka, warna itu perlahan kembali. Suatu malam, salah satu penghuni kos, Sinta, berbisik pada teman-temannya. Burini itu aneh. Deh, dia bisa tahu kapan kita lagi sedih atau lagi ada masalah. Mereka tertawa kecil, tapi ada rasa kagum di dalamnya. Tak ada satupun anak kos yang tidak merasa disayangi. Burini selalu tahu apa yang mereka butuhkan, bahkan sebelum mereka mengucapkannya. Namun kehangatan itu mulai terasa berbeda bagi Raka. Suatu pagi, saat ia terlambat bangun, Burini mengetuk pintunya dengan wajah cemas. Kamu nggak sarapan, Nak? Biasanya sudah keluar jam segini. Nada suaranya seperti ibu yang khawatir pada anaknya sendiri. Raka hanya menjawab pelan. Saya baik-baik aja, Bu. Tapi dalam hatinya, ia mulai bingung dengan perhatian yang begitu besar itu. Malam berikutnya, ketika semua penghuni kos sudah tertidur, Raka keluar mengambil air minum. Dari ruang tamu, ia melihat Burini sedang berbicara pelan di depan foto yang terletak di atas meja kecil. Randi, ibu rindu kamu. Tapi sekarang ibu nggak sendirian lagi. Ada Raka. Suaranya gemetar. Raka membeku di tempat. Ia tak tahu siapa Randi, tapi mendengar namanya membuat dada terasa sesak tanpa alasan. Raka kembali ke kamarnya dengan pikiran kacau. Ia mulai sadar bahwa perhatian Burini padanya bukan sekadar kebaikan. Ada sesuatu di balik semua itu, sesuatu yang belum ia pahami. Namun rasa hangat yang ia rasakan setiap kali bersama wanita itu membuatnya sulit menjauh. Di sisi lain, hatinya mulai bertanya-tanya, apakah kasih itu benar-benar tulus? Atau justru karena Raka mengisi kekosongan yang dulu ditinggalkan seseorang? Dan malam itu, di bawah cahaya redup kamar kos, Raka menatap langit-langit sambil bergumam pelan. Allah, sebenarnya siapa Burini ini? Kenapa aku merasa seperti pernah mengenalnya? Hatinya gelisah, tapi entah mengapa ia merasa tak ingin mencari jawabannya terlalu cepat. Karena di balik keanehan itu, ada kehangatan yang membuatnya sulit untuk pergi. Hari-hari berjalan seperti biasa di rumah kos Burini. Namun sejak malam itu,
Raka tak bisa berhenti memikirkan nama yang ia dengar, Randi. Nama itu terus berputar di kepalanya, seolah menyimpan sesuatu yang ingin diungkap. Setiap kali melewati ruang tamu, pandangannya selalu tertuju pada bingkai foto kecil di atas meja. Di dalamnya, tampak seorang pemuda dengan senyum hangat, mengenakan jaket hitam, dan berdiri di depan kampus. Wajahnya memang mirip dirinya, bahkan sangat mirip. Suatu sore, saat semua penghuni kos keluar, Raka memberanikan diri mendekati meja itu. Ia menatap foto tersebut lebih dekat. Ada tulisan kecil di bagian bawah, Randi Saputra, 1998-2019. Raka menelan ludah. Tahun itu berarti, pemuda di foto itu meninggal 5 tahun lalu. Ia bergidik pelan. Di dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan sekadar kemiripan wajah biasa. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Burini muncul dengan senyum tenang, namun matanya langsung menatap foto itu. "Kamu melihatnya, ya?" ucapnya lirih. Raka gugup, tapi ia tak bisa berbohong. "Iya, Bu. Maaf, saya nggak bermaksud lancang." Burini tersenyum samar. "Nggak apa-apa, Nak. Dia, anak Ibu." Suaranya bergetar. "Randi." Raka menunduk. Ia merasa tak pantas menatap mata wanita itu. "Maaf, Bu. Saya ikut berduka." Burini mengangguk pelan. Randi meninggal dalam kecelakaan waktu pulang kuliah. Sejak hari itu, ibu seperti kehilangan separuh hidup. Ia menatap foto itu lagi, seolah waktu berhenti di sana. "Tapi saat pertama kali kamu datang, ibu seperti melihat Randi lagi. Senyummu, caramu berbicara, bahkan langkah kakimu, semua sama." Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ia tak tahu harus merasa apa. Antara kasihan, haru, dan takut bercampur jadi satu. Kini ia mengerti kenapa Burini begitu perhatian. Tapi bersamaan dengan itu, muncul perasaan aneh di dadanya. Apakah kehadirannya di rumah ini hanya karena kemiripan itu? Apakah kasih sayang yang ia rasakan tulus? Atau hanya bayangan dari seseorang yang telah pergi? Beberapa hari berikutnya, suasana di kos terasa berbeda. Raka menjadi lebih diam, sementara Burini tetap memperlakukan semua anak kos dengan hangat, seolah tak ada yang berubah. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada rasa canggung yang menggantung di udara. Raka mencoba menghindari pembicaraan tentang Randi, tapi Burini sesekali menyebut namanya, tanpa sadar. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Listrik padam, dan rumah kos menjadi gelap. Para penghuni berkumpul di ruang tengah sambil menyalakan lilin. Dalam suasana itu, Burini mulai bercerita tentang masa lalu. Tentang Randi yang rajin, penyayang, dan selalu menolong teman-temannya. Randi itu anak baik. Dia nggak pernah biarkan orang lain merasa sendirian. Saat ia berkata begitu, pandangannya tertuju pada Raka. Seolah kalimat itu bukan cerita, tapi pesan. Malam itu, setelah semua kembali ke kamar, Raka termenung lama. Hujan di luar tak juga berhenti. Ia memandangi jendela, memikirkan kisah hidup Burini yang ternyata menyimpan luka begitu dalam. Ia mengingat doa-doanya setiap malam, senyum lembutnya, dan caranya memperhatikan hal-hal kecil. Raka merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Bukan rasa kasihan, tapi rasa hormat yang sulit dijelaskan. Namun, di saat yang sama, muncul rasa takut. Ia takut akan menjadi pengganti seseorang. Ia takut Burini akan semakin tenggelam dalam bayangan masa lalu. Tapi lebih dari itu, ia takut kehilangan tempat di mana ia merasa benar-benar diperhatikan. Dalam doa malamnya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, lindungi wanita baik itu. Jangan biarkan dia terus terluka." Di ruang tamu, Burini juga berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. "Terima kasih, Allah, sudah kirimkan Raka ke rumah ini. Aku tahu engkau punya maksud di balik semua ini." Air matanya jatuh perlahan, membasahi foto Randi yang kini sedikit miring di bingkainya. Dan malam itu, entah mengapa, Raka bermimpi bertemu seorang pemuda yang tersenyum kepadanya di tengah cahaya. Pemuda itu mengucapkan sesuatu dengan suara lembut. "Jaga ibu, ya." Saat Raka terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, sejak saat itu hidupnya di rumah kos Burini tidak akan sama lagi. Sejak malam mimpi itu, Raka menjadi lebih pendiam dari biasanya.
Setiap kali melihat Burini tersenyum, ia teringat wajah pemuda dalam mimpinya. Senyum itu sama, lembut dan penuh makna. Ia tidak tahu apakah itu hanya bunga tidur, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dari alam lain. Namun, satu hal yang pasti, rasa tanggung jawab dalam dirinya kini semakin kuat. Ia merasa harus menjaga wanita itu, sebagaimana pesan dalam mimpinya. Pagi itu, langit mendung dan udara terasa lembab. Raka membantu Burini menyapu halaman depan. Udah lama nggak ada yang bantu ibu begini, kata Burini sambil tersenyum. Biasanya Randi yang paling rajin nyapu pagi-pagi. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Nama itu lagi. Tapi kali ini, ia tidak merasa canggung. Ia justru menatap Burini dan berkata lembut. Biar sekarang saya yang bantu, Bu. Anggap aja saya Raka yang suka bantu ibu. Senyum Burini perlahan mengembang. Tapi matanya berkaca-kaca. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa seperti hubungan ibu dan anak. Burini mulai sering memasak makanan kesukaan Raka. Kadang ia bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan membesarkan Randi seorang diri setelah ditinggal suami. Ibu dulu sering takut Randi kesepian, katanya sambil menatap ke langit. Tapi sekarang ibu nggak takut lagi. Entah kenapa, tiap lihat kamu, hati ibu tenang. Namun di balik ketenangan itu, mulai muncul hal-hal ganjil yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika semua penghuni sudah tidur, Raka mendengar suara lembut dari arah dapur. Suara laki-laki, samar tapi jelas. Terima kasih, Bu. Raka menegakkan tubuhnya. Ia menahan napas, lalu berjalan pelan menuju sumber suara. Namun saat tiba di dapur, tak ada siapa-siapa. Hanya lampu kecil yang berayun pelan diterpa angin. Keesokan paginya, Raka menceritakan hal itu pada salah satu teman kosnya, Sinta. Namun gadis itu justru menatapnya aneh. Kamu juga dengar, katanya pelan. Aku pernah dengar suara laki-laki manggil Burini waktu tengah malam. Padahal semua udah tidur. Raka merinding mendengarnya. Ada sesuatu di rumah itu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Malam berikutnya, Raka sengaja tidak tidur. Ia duduk di depan kamarnya, memperhatikan ruang tamu dari kejauhan. Sekitar tengah malam, ia mendengar langkah pelan dari arah bawah. Burini berjalan menuju foto Randi, lalu duduk di kursi rotan. Dari tempatnya bersembunyi, Raka melihat wanita itu berbicara dengan lirih. Nak, ibu kangen kamu. Tapi sekarang ibu nggak sendirian lagi. Ibu punya Raka. Terima kasih sudah kirim dia ke sini. Saat itu pula, Raka mendengar bisikan samar, seperti jawaban. Suara itu datang dari arah foto, pelan tapi jelas. Iya, Bu. Raka membeku. Bulunya merinding. Tapi anehnya hatinya justru terasa hangat. Ia menunduk dan menatap lantai, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, apapun yang ia dengar barusan bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Keesokan harinya, Raka mendapati Burini terlihat lebih segar dari biasanya. Ia tersenyum cerah, menatap bunga di vas, dan bahkan bernyanyi kecil. Semalam ibu tidur nyenyak sekali, katanya riang. Entah kenapa, mimpi ibu indah. Randi datang dan bilang dia bahagia. Raka hanya diam, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi. Hari-hari setelahnya, suasana di rumah kos terasa lebih damai. Seolah beban lama perlahan terangkat. Raka mulai menganggap tempat itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi rumah yang sesungguhnya. Ia sering membantu Burini belanja ke pasar, memperbaiki genteng bocor, bahkan mengantar makanan ke tetangga sekitar. Semua penghuni kos merasakan perubahan yang sama. Rumah itu kini seperti dipenuhi kehangatan yang sulit dijelaskan. Namun di suatu malam yang sunyi, Raka kembali mendengar bisikan halus di telinganya. Suara itu sama seperti dalam mimpi dulu. Terima kasih, sudah jaga ibu. Kali ini Raka menutup mata dan tersenyum pelan. Ia tahu, suara itu datang bukan untuk menakutinya, tapi untuk menyampaikan sesuatu. Sebuah amanah. Sejak malam itu, ia tak lagi takut. Ia tahu, ada kasih yang melampaui dunia, menghubungkan jiwa yang masih hidup dengan yang telah tiada. Dan ketika pagi menjelang, Burini memanggilnya dari dapur. Raka, ayo sarapan. Ibu goreng tempe kesukaanmu. Raka menjawab dengan suara ringan. Iya, Bu.
Ia melangkah ke dapur sambil tersenyum, menyadari bahwa terkadang, keluarga tidak harus sedarah. Kadang Allah menghadirkan seseorang dalam hidup kita untuk menggantikan kehilangan, dan mengajarkan makna cinta yang sebenarnya. Musim hujan kembali datang. Langit kota tampak labu hampir setiap hari, dan udara lembab memenuhi setiap sudut rumah kos. Di teras, tampak jemuran pakaian menggantung tanpa kering, bergoyang pelan diterpa angin. Raka duduk di sana, menatap air menetes dari ujung genteng. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berat. Meski semuanya tampak baik-baik saja, ia mulai menyadari bahwa Burini masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Suatu sore, ketika ia hendak pergi ke kampus, Raka melihat Burini duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di meja di depannya, foto Randi kembali berdiri tegak. "Bu, enggak apa-apa," tanya Raka hati-hati. Burini tersentak pelan, lalu tersenyum. "Enggak apa-apa, Nak. Cuma, kangen aja." Senyum itu tampak kuat, tapi matanya bercerita lain. Ada kerinduan yang terlalu dalam, yang tak bisa disembuhkan waktu. Beberapa hari kemudian, Raka memerhatikan Burini sering terdiam lama. Ia lebih banyak menatap kosong keluar rumah, seakan pikirannya melayang jauh. Anak-anak kos lain mulai khawatir. "Burini kelihatan beda ya akhir-akhir ini?" tanya Sinta pada Raka. Pemuda itu mengangguk pelan. Ia tahu ada sesuatu yang kembali mengganggu hati wanita itu, tapi belum tahu apa penyebabnya. Sampai suatu malam, Raka mendengar suara tangis pelan dari ruang tamu. Suara itu terdengar lirih, tapi penuh perasaan. Ia berjalan pelan menuruni tangga dan menemukan Burini sedang memeluk bantal di kursi. Air matanya jatuh tanpa henti. "Bu," panggil Raka lembut. Burini mendongak, menatapnya dengan mata sembab. "Maaf, Nak. Ibu cuma, kadang masih nggak bisa lupa. 5 tahun, tapi rasanya baru kemarin." Raka mendekat, duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke depan, membiarkan hening berbicara. Dalam diam itu, Burini bercerita tentang hari terakhir Randi. Tentang pesan singkat yang dikirim anaknya sebelum kecelakaan. "Bu, nanti aku pulang bawa sesuatu." Tapi Randi tak pernah pulang lagi. Kalimat itu menjadi luka yang selalu membekas. "Waktu itu ibu marah sama Allah," ucap Burini dengan suara bergetar. "Ibu nggak bisa terima. Tapi sekarang ibu sadar, Allah nggak pernah ambil sesuatu tanpa maksud. Mungkin, Dia ingin ibu belajar ikhlas lewat kehilangan." Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ia melihat sosok di depannya bukan lagi hanya ibu kos, tapi seorang wanita yang hatinya telah ditempa oleh rasa sakit dan keteguhan iman. Setelah malam itu, Raka berusaha lebih sering menemani Burini. Ia membantu memasak, memperbaiki barang-barang, bahkan menyalakan radio agar rumah tidak terlalu sepi. Kadang mereka tertawa bersama, kadang hanya duduk dalam diam. Namun perlahan, Raka mulai merasa bahwa rasa kehilangan Burini mulai berpindah menjadi kekuatan. Ia mulai bisa tersenyum tulus tanpa bayangan kesedihan di matanya. Suatu sore, Burini berkata sambil menatap langit jingga, "Raka, kamu tahu nggak? Waktu kamu pertama datang, ibu sempat takut. Takut kalau kasih sayang ibu cuma pelarian dari rindu yang belum sembuh. Tapi ternyata Allah kasih kamu bukan untuk menggantikan siapapun. Kamu datang untuk menyembuhkan." Raka menatapnya, menahan emosi yang tiba-tiba menghangat di dada. Ia tahu kata-kata itu bukan pujian, tapi bentuk syukur terdalam. Namun kehidupan tak selalu berjalan tenang. Beberapa minggu kemudian, Burini tiba-tiba jatuh sakit. Badannya lemah, nafsu makannya hilang, dan sering pingsan mendadak. Dokter mengatakan tekanan darahnya menurun karena kelelahan dan stres emosional. Raka merasa panik. Ia mengurus Burini siang malam, bahkan meminta izin kuliah jarak jauh untuk sementara waktu. Rumah kos itu kini sepi, hanya tersisa suara kipas dan detak jam dinding yang berjalan pelan. Di tengah malam yang sunyi, ketika Raka sedang menjaga Burini yang tertidur, ia melihat wanita itu menggenggam foto Randi di tangannya. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik doa. "Allah, jaga anak-anakku. Randi di sana, dan Raka di sini." Air mata Raka menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam tangan itu dengan lembut, dan dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan menjaga wanita itu seperti menjaga ibunya sendiri. Dan malam itu,
Di antara cahaya redup lampu kamar dan suara hujan yang menetes di luar, Raka sadar satu hal, kadang luka tak bisa benar-benar hilang. Tapi dengan kasih, luka itu bisa menjadi jalan menuju ketulusan. Karena cinta seorang ibu, meski lahir dari kehilangan, tak pernah berhenti memberi kehangatan bagi siapapun yang disentuhnya. Hari-hari terasa berat di rumah kos Bu Rini. Sejak sakitnya semakin parah, suasana rumah itu berubah sepi dan muram. Tak ada lagi suara tawa di dapur. Tak ada lagi aroma masakan yang biasa memenuhi udara setiap pagi. Para penghuni kos mulai jarang berkumpul. Mereka semua khawatir. Tapi tak ada yang bisa menutupi kesedihan yang perlahan tumbuh di hati mereka. Bu Rini kini lebih sering terbaring di kamar. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Raka menjadi orang yang paling sibuk. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan bagi penghuni kos, mencuci piring, lalu ke kampus hanya sebentar sebelum kembali lagi untuk menjaga Bu Rini. Setiap kali melihat wanita itu terbaring diam, hatinya terasa sesak. Bu, cepat sembuh. Ya, rumah ini sepi tanpa suara ibu. Bisiknya setiap kali mengganti handuk dingin di dahinya. Bu Rini hanya tersenyum lemah, menatap Raka dengan mata penuh kasih. Ibu kuat kok, nak, asal kamu jangan khawatir. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Dokter datang setiap 2 hari sekali, memberi obat dan suntikan, tapi kondisi Bu Rini tidak banyak berubah. Kadang tubuhnya menggigil, kadang sesak napas datang tiba-tiba di malam hari. Raka tidak tidur nyenyak selama berhari-hari. Ia duduk di kursi samping tempat tidur, memantau napas wanita itu, takut jika sewaktu-waktu sesuatu terjadi. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Rini terbangun dengan napas tersengal. Raka langsung panik, mengambil segelas air dan memegang tangannya. Bu, tenang dulu, tarik napas pelan. Bu Rini berusaha tersenyum, tapi suaranya hampir tak terdengar. Raka, kalau nanti ibu nggak ada, kamu jangan sedih, ya. Raka langsung menggeleng keras. Jangan ngomong begitu, Bu. Ibu pasti sembuh. Tapi mata Bu Rini seakan tahu lebih banyak daripada kata-kata. Keesokan paginya, Raka memanggil semua penghuni kos ke ruang tamu. Mereka sepakat untuk membantu bergantian menjaga Bu Rini. Sinta memasak, Arif membeli obat, sementara Raka tetap menjadi pengurus utama. Rumah itu berubah menjadi tempat yang penuh kepedulian. Masing-masing dari mereka seolah tersadar betapa besar peran Bu Rini dalam hidup mereka selama ini. Ia bukan hanya pemilik kos, tapi ibu bagi semua anak perantau di rumah itu. Di sela-sela menjaga, Raka sering mendengar Bu Rini mengigau pelan, menyebut nama Randi. Kadang tangannya bergerak seolah ingin meraih sesuatu di udara. Nak, kamu pulang ya? Ucapnya dalam tidur. Raka hanya bisa menatap dengan mata berkaca. Ia tahu, dalam hati wanita itu masih ada kerinduan yang belum terjawab. Mungkin itulah yang membuatnya belum bisa benar-benar tenang. Suatu sore yang mendung, Raka sedang duduk di tepi ranjang ketika Bu Rini membuka mata. Raka, kamu udah makan? Tanyanya pelan. Udah, Bu. Ibu yang belum. Bu Rini tersenyum samar. Kamu mirip banget sama Randi waktu kecil. Sama-sama nggak bisa diam kalau lihat ibu capek. Raka menunduk, tak kuasa menahan air mata. Ia menggenggam tangan Bu Rini erat-erat. Kalau gitu biar sekarang Raka yang jaga ibu. Biar ibu tenang. Beberapa hari berikutnya, kondisi Bu Rini sempat membaik. Ia bisa duduk di kursi teras, menatap langit sore sambil bercerita ringan. Tapi Raka tahu, tubuh itu sudah terlalu lemah. Ia hanya ingin memberi kebahagiaan kecil di sisa tenaga yang ada. Saat senja tiba, Bu Rini berkata pelan. Raka, kalau nanti kamu sukses, jangan lupa pulang. Anggap rumah ini tetap rumahmu. Ya. Raka mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, setelah semua anak kos tidur, Raka masih duduk di samping Bu Rini yang terlelap. Ia menatap wajah wanita itu, dan tiba-tiba teringat semua kenangan sejak pertama kali datang. Dari nasi goreng hangat, perhatian kecil, hingga doa lembut yang selalu mengiringinya. Semua terasa seperti perjalanan panjang yang penuh makna. Ia sadar, pertemuannya dengan Bu Rini bukan kebetulan, tapi takdir. Angin malam bertiup lembut lewat jendela, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Raka menunduk, berdoa pelan. Ya Allah, beri kekuatan untuk wanita baik ini. Jangan biarkan dia menanggung sakit sendirian. Di luar kamar,
jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu yang semakin menipis. Dalam diam itu, Raka merasa waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Dan entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Terlalu tenang, terlalu sunyi. Hari demi hari berlalu. Para penghuni kos tetap tinggal di sana, menjaga rumah itu seolah menjaga kenangan. Raka memutuskan untuk tidak pindah, melainkan merawat rumah itu sebagaimana Burini dulu melakukannya. Ia menyiapkan sarapan tiap pagi, memastikan semua kamar bersih, dan menyambut penghuni baru dengan senyum yang sama. Rumah kos itu kini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat bersemayamnya kebaikan. Setiap kali malam tiba, Raka sering duduk di teras, menatap langit dan berbisik, "Bu, Raka sudah makan. Rumah ini masih ramai seperti dulu." Dalam keheningan malam, ia merasa seolah Burini masih di sana, tersenyum lembut, menjaga mereka dengan doa yang tak pernah putus. Waktu berjalan, dan nama Burini tetap hidup dalam cerita para penghuni kos. Mereka sering bercerita tentang sosok ibu kos yang memahami kemauan setiap anaknya, yang menegur dengan lembut, menolong tanpa diminta, dan mencintai tanpa batas. Sosok sederhana yang meninggalkan jejak abadi di hati semua orang yang pernah mengenalnya. Dan di bawah langit malam yang hening, Raka akhirnya mengerti. Terkadang, Allah mempertemukan dua jiwa bukan karena hubungan darah, tapi karena kasih sayang yang suci. Burini memang sudah tiada, tapi cintanya tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hidup, di dalam setiap tawa, setiap doa, dan setiap hati yang pernah disentuhnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tulis komentar, beri like, dan subscribe, agar makin banyak orang yang bisa merasakan hangatnya kisah sederhana penuh makna ini.